A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Istriku Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Dara Tresna Anjasmara, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman juga bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain. Dan jangan lupa follow akun Facebook dan KBM-nya juga. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Luka di balik tubuh Sekar masih menimbulkan tanya di benak Galang. Mas, kenapa? Tidur aja, jangan banyak gerak dek. Pegel mas, boleh nggak aku tidurnya telentang gini? Nanti sakit nggak punggungnya? Iya sih mas, tapi pegel gini. Sini. Galang memeluk Sekar dan membiarkan Sekar tertelungkup tertidur di atas tubuhnya. Mas gak pegel? Enggak, yang penting kamu gak sakit lagi. Mas, aku nyusahin kamu? Sama sekali enggak, saut Galang sambil membelai lembut rambut milik Sekar. Mas, jangan. Sekar menghentikan jari jemari Galang. Kenapa? Gak apa-apa mas, elus di pundak aja. Oh, ya sudah. Galang pun kembali mengelus bagian punggung tangan Sekar hingga ia tertidur. Sore itu, Galang meninggalkan Sekar yang tengah tertidur. Galang menyangga tubuh Sekar dengan beberapa bantal. Sholat dulu ya, bisik Galang. Kemudian ia berjalan menuju pintu belakang dan mengambil wudhu. Galang melakukan sholat maghrib sendirian. Namun, baru saja rakaat pertama, Sekar mendadak mengerambah hewan buas. Galang tak hirau. Ia terus saja melaksanakan sholat dan berdoa seperti biasa. Lagi-lagi Sekar bereaksi. Tubuhnya menggigil, bergetar hebat, membuat ranjang pun berguncang. Berhenti, 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 lirihnya sambil meremas-remas selimutnya. Galang masih sama. Ia tak sadar jika Sekar dalam bahaya. Setan, berhenti, setan, tegas. Kali ini Sekar bersuara lantang. Tubuhnya tiba-tiba melayang tepat di belakang tubuh Galang. Wajahnya memucat pasi, bibirnya menghitam, bola matanya berubah menjadi merah. Baru saja ia hendak mencekik Galang, gerakan rukuk pertama menyelamatkan Galang. Sekar berteriak kencang. Berhenti setan! Galang tersentak. Ia baru menyadari jika ada sesuatu di belakang tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, napas akan memburu. Galang pun sadar ia harus menyelesaikan sholatnya. Sholat, Galang terus saja sholat, hingga akhirnya Sekar menghilang begitu saja. Shadaqallahul azim, ucap Galang saat ia telah selesai berdoa. Sekar kemana? Galang melihat ranjang yang kosong. Sekar. Galang berjalan meninggalkan kamar. Ia menyusuri kamar sebelahnya dan juga dapur. Ya Allah, kemana dia? Sayang, teriaknya memanggil Sekar. Terdengar suara anak ayam yang berdecit ramai, kemudian hening. Samar-samar Galang melihat seseorang
tengah berdiri tepat di depan kandang ayam miliknya. "Siapa?" tanya Galang sambil berjalan pelan. "Sekar." "Dek, kenapa gak bilang mau keluar? Sepi sayang, dingin, ayo masuk." Sambil menyentuh tangan Sekar yang dingin bak es, Galang seolah tak peduli. Ia terus saja menggandeng tangan Sekar hingga ke dalam rumah. Saat tepat di bawah sinar lampu. "Sekar, kenapa kamu kotor?" "Mas, kenapa?" "Kamu kok kotor sayang? Ini kenapa ada bulu ayam?" Sambil membersihkan wajah Sekar dan pakaiannya. "Gak tahu mas. Mas tadi kenapa keluar?" "Kamu yang kenapa di depan kandang ayam tadi? Gelap, dingin sayang. Nanti kamu sakit." "Sakit apa mas?" "Pung," ucap Galang berhenti ketika ia tak sengaja menyentuh punggung Sekar yang nampak baik-baik saja. "Mas." "Enggak, kok bisa?" "Kenapa mas?" "Enggak, tadi kan kamu luka sayang." "Luka?" "Iya, tapi kok..." "Mas, mas capek kayaknya. Mas belum makan malam kan?" "Belum sih." "Ya udah, tunggu. Aku masak buat mas." Sambil berbisik lembut dan memeluk Galang. "Tapi kan kamu lagi sakit." "Enggak mas, sehat kok. Mas duduk aja di situ, aku masak." "Oh iya." Galang pun duduk di kursi makan. Ia dipenuhi tanya, tatapannya kosong. Sekar bersemangat. Ia memasak sayur dan menggoreng ikan. "Mas, nasinya dingin. Aku panasin bentar ya." Jawab Galang sambil mengangguk. "Mas sakit?" Galang menggeleng. "Mas, minum dulu." Sambil menyodorkan gelas kaleng berisi air hangat kuku. Galang meneguk air mineral perlahan. "Mas, ini piring mas. Kita makan sama-sama aja ya mas." "Iya." "Bentar lagi nasinya hangat." "Kamu cantik," ucap Galang sambil menatap wajah Sekar. "Mas merayu lagi." "Tapi kamu cantik banget sayang. Kamu juga wangi." "Masa?" Sekar tersenyum sambil berdiri dan mengambil nasi hangat. "Ayo makan mas." Sambil meletakkan piring kaleng berisi nasi hangat, ia menambahkan ikan dan sayuran. "Kamu mau aku suapin?" tanya Galang. "Hehehe, mau mas. Ayo." Tawa Sekar yang aneh membuat siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa takut. Galang bak kehilangan ingatan. Ia tak peduli dengan suara tawa Sekar. Mereka makan bersama hingga azan Isya terdengar. Seseorang mengetuk pintu rumah mereka. "Mas, ada orang. Kayaknya penting." "Mas buka pintu dulu ya." "Iya mas." Sekar membersihkan meja makan dan dapur, sementara Galang membuka pintu. "Oh Pak D, masuk Pak." "Iya, saya kesini karena bawa ini, nasi kotak dari rumah Sumaryo. Biasa habis yasinan." "Wah, jadi repot deh Pak D. Terima kasih Pak D." "Sama-sama. Istri kamu gimana?" "Sehat Pak D. Baru saja saya makan malam sama-sama." "Alhamdulillah." "Pak D, saya buatkan teh dulu." "Jangan repot. Saya sebentar saja.
mau kasih tahu, lamaran pekerjaan nanti dibawa langsung. Karena saya sudah kasih tahu sama pemilik pabrik. Kamu mungkin diterima di bagian produksi. Nanti diajarkan. Wah, jadi repot lagi Pak D. Sekedar membantu. Terima kasih banyak Pak D. Sama-sama. Salam buat Sekar. Baik Pak D. Oh iya, ada apa Nak Galang? Besok jam berapa saya harus kerja? Jam 5 pagi, setelah sholat subuh. Baik Pak D. Nanti kalian dipinjamkan sepeda khusus karyawan pabrik. Lumayanlah. Wah, jadi semangat Pak D. Harus semangat. Saya pulang dulu ya. Iya Pak D, hati-hati. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak D. Lasmono pun meninggalkan rumah mereka. Di perjalanan menuju pulang, Lasmono dikejutkan sosok wanita yang berdiri di samping pohon kapuk. Astagfirullah, kaget, ucapnya sambil mengelus dada dan ia berhenti tepat pada sosok wanita tersebut. Pak D, mau kemana? Kamu kok di sini? Sudah jam 9 gini. Ngapain? Nunggu temanku. Tadi janjinya mau ke warung nasi Bu Darmin. Teman kamu mana? Ya belum datang. Ikut Pak D sampai depan boleh? Ya sudah. Nanti jangan lama pulangnya Susi. Nanti kasihan ibu kamu nyari. Enggak lah Pak D. Susi, anak gadis di kampung sini. Sambil mengayunkan pedal, mengantarkan Susi ke warung nasi Bu Darmin. Besok sekolah, jangan lama di warung nasi. Iya Pak D. Sekolah yang bener loh, biar jadi orang pinter. Dukun kali Pak D. Hus, sembarangan. Mendadak suara tawa dari Susi terdengar mengerikan. Lasmono pun menghentikan pembicaraan dan juga kayuhan pedal sepedanya. Kok? Kenapa stop Pak D? Kan belum sampai. Ketawa kamu. Kenapa Pak D? Aneh, kok nakutin? Seperti apa Pak D? Tanya Susi sambil berdiri di hadapannya. Mirip kuntilanak Pak D. Mendadak Susi berubah menjadi sosok kuntilanak. Lengkingan suara tawa dan teriakannya mengganggu telinga. Pak D pun tunggang langgang berlarian. Sepedanya ia tinggalkan begitu saja. Tawa itu terus mengiringi langkah Lasmono. Hingga akhirnya ia tersungkur jatuh. Nafasnya terhenti. Dan tragisnya, Lasmono meninggal dunia akibat gagal jantung. Pukul 10 malam. Dingin juga malam ini. Kita bertiga saja ini apa? Pak D Lasmono mana? Biasanya dia rajin mampir ke pos. Nggak tahu. Nanti mampir kali. Ya wis, aku keliling dulu. Biasa ngecek kampung. Hati-hati. Iyo, kopi jangan dihabisin loh. Ndak, tenang aja. Sambil mengayuh sepedanya, Sabtu seperti biasa selalu membunyikan lonceng dan juga senter sebagai penerangan. Bude, belum tutup nih warungnya. Belum, masih rame Ki. Mampir Sabtu. Nje Bude. Oh iya, Pak D Lasmono mampir sini ndak?
Ndak tahu ya. Dari habis maghrib ndak kelihatan. Oh, tadi sih saya lihat dia mampir ke rumahnya Galang, ucap salah seorang pengunjung warung makan. Oh, mungkin masih di sana. Ndak mungkin. Sudah jam 10 lewat gini. Paling dia di rumahnya. Iya juga ya Pak De. Ya sudah, saya mampir ke rumahnya saja. Permisi Pak De, Bude. Iya ya. Sabto berlalu. Ia mengayuh sepedanya lagi hingga tiba di rumah Lasmono. Kulo nuwun. Permisi. Assalamualaikum Pak De, ucap Sabto dari depan pintu pagar yang terbuka. Pintunya terbuka. Apa belum balik ya? Gumam Sabto sambil melihat kiri kanan. Waalaikumsalam. Sabto. Bude, maaf ganggu. Pak De Lasmono ada? Belum pulang. Tadi katanya ke rumahnya. Si siapa itu namanya? Yang ganteng itu loh, yang nempatin rumah Mbah Kanti. Oh, Galang. Lah iya itu. Ngasih tahu apa itu tadi? Kerjaan pabrik. Oh, ya sudah Bude. Kalau begitu, saya mampir ke rumahnya Galang saja. Iya, silakan. Sabto kembali mengayuh sepedanya. Seperti biasa, ia menyapa beberapa warga yang masih terlihat melintas dan beraktivitas. Tiba di depan rumah Galang. Kok dingin banget? Jadi merinding ya? Sabto mendadak merasa dingin yang terlalu. Tapi apa ada di sini? Sepeda Pak De aja nggak kelihatan, gumamnya. Sabto memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Galang. Namun, baru saja mendadak mengetuk pintu, tiba-tiba nampak sosok wanita melintas di dekatnya. Apa itu? Sabto yang terkejut. Ia mengarahkan senternya. Gak ada siapa-siapa, gumam Sabto sambil melihat ke arah belakang rumah Galang. Suara beberapa ayam di kandang. Sabto pun mengarahkan senternya lagi. Kok berisik banget ayamnya? Sabto melangkah pelan mendekati kandang. Namun belum sampai di sana, Sabto melihat sosok wanita yang tengah berjongkok di depan kandang ayam. Pakaiannya lusuh, menutupi seluruh tubuhnya dengan rambut tergerai. Tak sengaja, sinar dari lampu senter milik Sabto mengenai wajahnya. Sontak membuat Sabto bergidik ketakutan. Ia perlahan mundur. Tangannya bergetar hebat ketika sosok itu menatapnya tajam. Kun, gila nih, hantu! Teriak Sabto kencang sambil berlari tunggang langgang. Ia meninggalkan rumah Galang dengan kembali mengayuh sepeda. Entah mengapa, terasa sulit bagi Sabto untuk mengayuh sepeda. Kok berkali-kali ia mengayuh, namun rodanya tak bergerak. Mau kemana mas? Bukan main, sosok wanita menyeramkan itu kini berada di atas sepedanya. Mulutnya dipenuhi oleh darah dan bulu ayam yang tersisa. Wah, tolong! Sabto berteriak. Ia meninggalkan sepedanya dan berlari kencang. Sabto terus berlari hingga tak sengaja ia menabrak seseorang. Bruk. Aduh, Sabto terjatuh. Mau kemana lari-lari Sabto? Pak De Lasmono. Pak De, tolong Pak De. Ada hantu tadi di dekat rumah Galang. Hantu? Iya Pak De.
Kayak apa rupanya? Tanya Pak De Lasmono. Bukankah Pak De Lasmono sudah? Serem Pak De. Matanya merah. Mukanya putih pucat gitu. Mulutnya penuh darah sama bulu ayam. Terus merah. Matanya merah. Kayak gini bukan? Mendadak mata Lasmono berubah menjadi merah darah. Persis seperti apa yang Sabto lihat ketika bertemu kuntilanak. Pak De, kok bukan kepalang. Sabto mendadak kaku. Ia bergetar ketika melihat Lasmono yang berubah menjadi iblis menyeramkan. Kakinya tak menginjak tanah. Lasmono bak kapas yang melayang. Hantu! Teriak Sabto kencang hingga suaranya terdengar oleh warga yang tengah asik duduk di warung Bu Terminah. Hantu! Lah, di mana? Suara Sabto. Hayo kita lihat. Sebagian warga bergegas meninggalkan warung dan berlarian menuju suara Sabto. Sebagian lagi mengenakan sepeda menuju pos ronda. Ada hantu. Di mana? Sabto. Dia teriak kencang tadi. Sebagian sudah ke sana. Wah, ayo. Mereka bergegas meninggalkan pos ronda dan menyusul beberapa warga yang tengah mencari Sabto. Tiba di sana, nampak Sabto setengah sadar. Ia tergeletak di jalan. Tak jauh darinya, tubuh Lasmono yang telah lama terbujur kaku. Innalillahi. Warga mengangkat tubuh Lasmono dan juga Sabto. Bawa ke rumahnya. Tolong umumkan di Langgar soal kematian Pak De Lasmono. Perintah salah satu warga. Kemudian mereka membawa Lasmono. Suara dari Toa Langgar terdengar menggema memberikan pengumuman berita duka. Pak De Lasmono, gumam Galang. Ia tersentak. Kemudian ia bangkit dari ranjangnya. Sayang, kamu di mana? Sambil meraba-raba ranjangnya yang melihat. Sambil meraba-raba ranjangnya dan melihat sekeliling. Sekar, Dek, kamu di mana? Galang kebingungan. Ia pun meninggalkan kamar dan mencari Sekar. Kok nggak ada? Sekar, Dek, kamu di mana? Dek. Galang mencari Sekar hingga ke dapur dan ia pun keluar menuju belakang rumah. Gak masuk akal dia kesini. Ini udah malam gini. Sekar, teriak Galang sambil berjalan mengelilingi rumah. Galang sedikit kesal. Ia kemudian kembali masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya untuk meraih jaket dan juga topi. Tiba di dalam kamar. Dek, kamu... Galang melihat Sekar tengah tertidur pulas sambil memeluk bantal. Dek, bisik Galang sambil memeluk dan mencium keningnya. Mas, bisik Sekar yang tengah terbangun dan melihat Galang. Kamu tadi apa mas? Mas yang keluar kamar. Mas bilang mau ke rumah Pak De Lasmono. Oh iya. Dia meninggal dunia tadi. Saya kesana dulu ya. Dek, kamu tidur sendirian gak apa-apa kan? Iya mas. Mas hati-hati ya. Sambil beranjak dari ranjangnya dan hendak mengantar Galang keluar dari kamar. Kamu di sini aja sayang. Istirahat. Biar suami kamu yang kunci pintu.
Iya mas, hati-hati. Iya. Galang bergegas mengenakan jaket dan topinya lagi. Ia meninggalkan Sekar menuju rumah Lasmono. Tiba di sana, warga telah ramai berkumpul. Ini Galang, baru datang. Pak Dek, Pak Le, ada apa ini? Maaf baru datang. Duduk dulu Galang. Kemudian Galang menjelaskan apa yang ia ketahui. Iya, Pak De Lasmono tadi ke rumah saya, nganterin nasi kotak dari rumah Mas Sumaryo. Dari rumah Mas Sumaryo. Iya, dia dari rumah saya, Yasinan, sama bapak-bapak lainnya, sahut Sumaryo yang tengah duduk di sana. Jadi, Sabtu gak sengaja ketemu Pak De Lasmono. Tapi dia pingsan, habis teriak hantu. Sampai sekarang katanya belum sadar. Hantu? Tanya Galang dan Sumaryo bersamaan. Oh iya, gimana istri kamu? Tanya Sumaryo. Sudah mendingan mas. Maaf, saya gak bisa datang Yasinan. Soalnya yaitu jaga istri. Gak masalah, Pak De Lasmono sudah kasih tahu juga. Gak nyangka mas, dia meninggal dunia secepat ini. Padahal baru saja dari rumah saya jam 9 malam kasih kabar soal kerjaan di pabrik. Sama, saya juga. Lihat, banyak yang melayat beliau. Dia orang baik. Bahkan Pak Kades pun datang. Itu Pak Joko dan Waluyo asistennya. Oh, itu Pak Kades kita. Iya. Selamat malam Pak, sapa RT malam itu kepada Pak Kades. Selamat malam. Wah, padahal baru 2 hari lalu ketemu. Iya Pak, kita baru kemarin juga ketemu. Biasa membahas soal-soal keamanan desa. Ajal tidak bisa ditebak, tapi sudah pasti ketetapan Allah. Benar Pak. Apa beliau ada sakit jantung? Tanya Waluyo, asisten Pak Lurah. Kalau menurut istrinya sih ada penyakit jantung. Tapi yang gak tahu kok bisa meninggal di jalan. Sepedanya tergeletak. Sepertinya ada yang dia lihat. Soalnya waktu kita temukan bersama dengan Sabto, beliau matanya melotot gitu, seperti melihat sesuatu. Benar. Wah, kira-kira apa yang dia lihat ya? Iya, soalnya dompet tidak hilang, masih utuh beserta isinya. Iya juga, sepeda juga tidak hilang. Sekar, Sekar, kuntilanak, kuntilanak. Sayup terdengar suara seseorang menyebut nama Sekar. Galang mencari sumber suara. Ia melihat sekeliling. Kenapa ya nak Galang? Oh, enggak Pade, enggak apa-apa. Jam berapa nanti almarhum dikebumikan? Habis asar nanti. Oh iya, nanti beritahu yang lain untuk ikut menguburkan jenazah. Nak Galang mau ikut? Oh, kebetulan saya jam 5 pagi harus bawa berkas lamaran kerja Pak De ke pabrik. Oh, iya ya. Ya sudah, ndak apa-apa. Kamu kerja saja. Habis maghrib, kalau bisa ya datang untuk doa bersama. Oh iya ya, hati-hati.
Terima kasih Pak D, Pak RT, Pak Kades. Saya pamit duluan. Oh, ini Galang, cucu Mbah Kanti. Pak Kades kenal? Ya kenal. Siapa yang tidak kenal beliau? Oh, maaf. Saya pikir. Ayo, sama-sama saja pulangnya. Sama Waluyo sekalian. Wah, jangan Pak Kades. Merepotkan nanti. Ah, ndak masalah. Kan searah. Ayo Waluyo, kita duluan saja. Besok siang kita datang lagi. Baik Pak Joko. Kalau begitu, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Galang pun duduk di kursi bagian belakang di dalam mobil Pak Kades. Sudah dapat pekerjaan? Baru saja Pak, dari almarhum Pak De Lasmono. Oh, iya ya. Dia baik memang. Siapa saja dia bantu. Iya Pak, saya juga gak sangka. Habis dari rumah saya, ternyata sudah ajalnya nak Galang. Rahasia Allah. Benar Pak. Oh, istri kamu kerja juga di pabrik. Apa boleh Pak kalau suami istri bekerja di satu tempat yang sama? Boleh, asal beda divisi saja. Ada satu lagi, profesional dalam bekerja. Wah, tapi sebaiknya jangan Pak. Saya lebih suka lihat istri saya di rumah. Jadi pulang kerja ada yang nunggu. Wah, iya ya, benar juga. Tak lama kemudian, di sini saja Pak, biar saya jalan saja dari sini. Tidak jauh kok. Apa ndak sampai dalam sana? Masih jauh kayaknya. Gak usah Pak, repot nanti. Gak apa-apa saya jalan kaki. Oh, ya sudah. Hati-hati nak Galang. Baik Pak Kades, Pak Waluyo, terima kasih. Galang pun berjalan pelan menuju rumahnya. Namun, baru saja hendak meninggalkan lorong, Waluyo tak sengaja melihat sosok wanita mengikuti Galang. Kenapa ndak jalan? Maaf Pak, tapi kok di belakang nak Galang ada... Halah, ada apa? Hantu? Kurang jelas Pak, tapi kok kayaknya... Sudah, kamu melantur lagi Waluyo. Hayo jalan, sudah malam ini, jam 1 malam. Hayo, pagi-pagi kita harus ada di kantor, melayani warga. Baik Pak. Waluyo pun perlahan menginjak gas dan meninggalkan lorong rumah Galang. Sepanjang perjalanan, Waluyo masih mengingat apa yang ia lihat. Kayaknya besok saya coba mampir ke pabrik. Saya harus kasih tahu nak Galang, gumamnya dalam hati. Lain halnya dengan Galang. Tiba di rumah. Dek, sudah tidur? Tanya Galang yang baru saja masuk dan mengunci pintu rumah. Sekar. Sambil berjalan menuju pintu belakang, Galang mencuci kaki dan tangannya di dalam kamar mandi. Dingin banget airnya, gumam Galang saat ia telah selesai dari kamar mandi. Kemudian ia kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Galang mengunci pintu dan ia pun menuju kamar sambil membuka pakaiannya. Dingin banget Dek. Duh. Sambil membuka lemari pakaian,
dan mencari pakaian untuk ia kenakan. Lupa, kamu kan tidur, masa diajak ngobrol? Tawa Sekar terdengar mengerikan. Dek, gak tidur? Mas, sini, kodanya sambil menyilang kaki dengan pakaian minim dan sedikit belahan pada bagian paha. Sekar sedikit berbeda. Ia terlihat seksi dari biasanya. Bola matanya bersinar terang, rambutnya hitam berkilauan. Dek, kamu pakai apa? Pakai apa? Bisik Sekar sambil tersenyum dan memeluk Galang. Kok lain? Lain apa, Mas? Mas, ayo buat anak. Galang tak menolaknya. Mereka berdua pun melewati adegan ranjang. Akan tetapi Galang sedikit kewalahan. Sekar seolah tak puas. Ia terus meminta Galang agar lebih keras dari biasanya. Mas, lagi. Dek, bukannya tadi udah keluar punya kamu? Mas, lagi mas. Galang pun menggaulinya lagi. Ia kembali melakukan hal yang sama hingga 3 kali untuk Sekar. Pukul 2 pagi, Galang menyerah. Dek, gak bisa kalau gini. Biasanya kita hampir 50 menit. Udah paling lama sayang. Mas capek. Iya, jujur aja ini lain. Mas hidupin lampunya ya. Nanti aja mas, biar aja gini. Aku suka gelap gini, remang. Oh, yaudah. Mas tidur aja, kan mau kerja. Jam 5 harus berangkat. Ayo kita tidur sayang. Iya mas. Sambil mengangguk, Sekar pun mengikuti Galang. Ia memeluk Galang dan memejamkan matanya. Galang seolah terbiasa membelai lembut rambut Sekar. Lagi-lagi Sekar menolak. Kenapa? Bisik Galang. Mas, punggung aja. Oh, yaudah. Keduanya pun tertidur hingga azan subuh. Galang pun terbangun dan bersiap untuk mandi serta mengambil wudhu. Dek, sholat, mandi dulu. Mas, sholat di kamar sebelah aja ya. Ini kan kotor bekas kita, belum bersih. Lantainya juga. Oh, yaudah, ayo. Mas duluan. Aku nyusulin mas nanti. Galang lebih dulu meninggalkan Sekar menuju kamar mandi. Sekar seolah sengaja. Ia memperlambat waktu, membersihkan kamar dan menyapu lantai. Dek, belum selesai. Mas duluan deh. Aku masak air buat mas minum teh, sama bawa nasi ke tempat kerja. Oh, ya sudah. Nanti kamu sholat ya. Jangan lupa, mas duluan. Iya mas, saut Sekar sambil tersenyum manis menatap Galang. Galang tak begitu menaruh curiga dengan perubahan Sekar. Ia seolah menutup mata dan tak peduli. Entahlah. Pukul 5 pagi, Galang telah bersiap untuk pergi bekerja. Mas, bawa nasinya jangan lupa. Oh iya, tas mana ya? Nih, sudah diisi kok. Minum juga aku isi di tas mas. Makasih ya. Sama-sama mas. Hati-hati ya mas. Iya, kamu jangan capek-capek di rumah. Aku pulang jam 4 atau jam 5 sampai rumah. Iya mas.
Sekar dan Galang berjalan beriringan menuju pintu rumah. Mas sama siapa pergi? Sendiri, tapi janjian sama tetangga depan jalan itu. Namanya Anton. Oh, hati-hati mas. Iya, kamu baik-baik di rumah. Iya mas. Galang pun mencium kening istrinya dan meninggalkan rumah. Hati-hati mas, teriak Sekar dari kejauhan. Galang pun menoleh dan melambaikan tangan. Sekar terlihat cantik pagi itu, benar-benar cantik. Lambat laun, Galang tak terlihat. Sekar pun seolah kehilangan. Ia menangis merasa kesepian. Tangis tak biasa dari Sekar. Ia seolah menangisi sesuatu yang amat menyakitkan dan terasa berat beban yang ia pikul. Tak lama kemudian, beberapa warga yang hendak meninggalkan rumah dan bekerja pun melintas. Itu Sekar, istri Galang. Iya, cantik sekali. Benar, apa ndak takut istrinya diganggu orang? Kenapa? Lah, rumah di sini kan sepi. Kalau semua pergi kerja, lihat, paling jam 10 dah sepi lagi. Ya jangan sampailah, amit-amit. Kenapa dia nangis ya? Ya ndak tahu. Coba tanya atau ajak belanja. Ayo. Kemudian, Mbak Sekar, lagi apa? Oh, maaf mbak. Sambil menghapus air matanya. Kelilipan kena debu. Oh, kirain habis nangis. Ndak. Mbak mau kemana? Tanya Sekar. Iya, kebetulan mau ke pasar. Kalau mau sama-sama. Ke pasar? Tanya Sekar antusias. Iya, ayo Mbak Sekar. Mau mbak, tunggu ya. Sambil tersenyum, Sekar pun masuk ke dalam rumah dan merapikan rambutnya. Kemudian ia mengambil beberapa lembar uang dan ia selipkan di kantong pada sisi rok yang ia kenakan. Sekar mengenakan kaos polos dan rok di bawah lutut dengan belahan kanan dan kiri. Ia terlihat cantik dan anggun. Ayo mbak, aku sudah kunci rumah, ucapnya sambil menyelipkan rambutnya kiri kanan di belakang kedua telinga. Ayo, sambil berjalan menuju lorong. Saya Endah dan ini Andini. Oh iya, salam kenal mbak. Sama-sama. Sudah berapa lama nikah? Baru mau masuk 2 bulan. Wah, pengantin baru. Pasti lagi semangat buat anak nih. Tawa mereka. Namun Sekar menahan tawanya. Ia hanya menutup mulut dan tersenyum. Suaminya ganteng mbak. Apa ndak takut di pabrik digodain pekerja wanita? Enggak mbak. Saya percaya Mas Galang tidak begitu. Wah, hebat. Lagian, dia sudah punya istri cantik kayak Mbak Sekar. Ya ndak mungkin berpaling. Iya benar. Kalau boleh tahu, pakai apa sih? Rambutnya hitam sekali mbak. Masa? Iya. Kok hitam pekat begini? Cantik. Mandi kayak biasa aja mbak. Saya juga nggak tahu kenapa bisa gini warnanya. Matanya juga bagus banget Mbak Sekar. Masa? Iya. Itu ada Andong. Naik Andong apa naik angkot? Andong aja, sekali-kali. Ayo Mbak Sekar, kita naik Andong. Ayo. Mereka bertiga menaiki Andong menuju pasar. Perumahan di lorong itu terlihat sepi.
benar-benar sepi. Pasalnya semua warga di sana sebagian besar adalah pekerja pabrik, petani dan pedagang. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.